Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laode Ramadan Abu Bakar. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Geografi Angkatan 2019, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Halu Oleo Kendari. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses endogen dan juga proses eksogen. Sebagaimana ini adalah tugas dari mata kuliah Geomorfologi Umum, jurusan Pendidikan Geografi. Pada video kali ini, yang saya akan bahas dari proses endogen dan juga proses eksogen adalah tentang gempa bumi untuk proses endogen dan juga pelapukan untuk proses eksogennya. Sebelum kita melangkah kepada kedua topik pembahasan tersebut, yaitu pelapukan dan gempa bumi, sebelumnya kita simak pengertian proses endogen dan juga proses eksogen. Proses endogen adalah proses yang disebabkan oleh adanya arus konveksi pada lapisan selubung bagian atas yang menggerakkan bagian-bagian kerak bumi sehingga dapat membentuk daratan, pegunungan, dan ledok dautan. Proses eksogen adalah proses perubahan permukaan bumi oleh tenaga geomorfologi, yaitu semua tenaga alami dari luar bumi yang mampu mengikis dan mengangkut material permukaan bumi, misalnya air yang mengalir, gletser yang bergerak, aliran air tanah, arus air, gelombang atau tsunami, dan angin. Proses yang pertama yaitu proses endogen, gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran-getaran yang dirasakan di permukaan bumi yang disebabkan oleh adanya energi dari dalam bumi yang melepaskan kekuatan sehingga menimbulkan gerakan lapisan-lapisan kulit bumi. Pusat gempa di dalam bumi disebut hipocentrum dengan kedalaman 10-50 km. Gempa yang ditimbulkan tergolong gempa bumi dangkal dengan getaran yang sangat kuat dan sering menimbulkan bencana di permukaan bumi. Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya gempa bumi. Yang pertama, pergeseran kulit bumi. Gempa bumi yang disebabkan oleh pergeseran letak kerak bumi atau kulit bumi disebut dengan istilah gempa tektonik atau gempa dislokasi. Kulit bumi dalam ilmu geologi disebut litosfer, terbagi atas beberapa lempeng, baik berupa lempeng kulit benua atau kulit samudra, seperti lempeng benua Asia, lempeng samudra Pasifik, dan lain-lain. Lempeng-lempeng kulit bumi itu setiap saat akan melakukan pergerakan atau bergerak dari posisi sebenarnya akibat pengaruh tenaga yang kuat dari lapisan bumi bagian bawahnya. Yang kedua, aktivitas gunung berapi atau vulkanisme. Gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas gunung berapi disebut gempa vulkanik. Vulkanisme adalah peristiwa keluarnya magma ke permukaan bumi melalui lubang magma yang ada pada bagian selubung. Hal ini disebabkan oleh adanya tenaga tekanan yang sangat kuat dari dapur magma untuk mengeluarkan cairan magma ke permukaan bumi. Selanjutnya, runtuhan atau terban. Gempa yang disebabkan oleh adanya runtuhan sebidang tanah yang cukup luas di bawah permukaan bumi atau longsornya tanah di perbukitan di permukaan bumi atau runtuhnya gua-gua di daerah kapur dan pertambangan disebut sebagai gempa runtuhan atau longsoran. Selanjutnya yang saya akan bahas adalah proses eksogen, yaitu pelapukan. Jika endogen bersifat membangun, maka lawannya adalah tenaga eksogen yang bersifat merusak. Perbedaan lainnya adalah tenaga endogen itu tenaga yang berasal dari dalam bumi, sedangkan tenaga eksogen berasal dari luar bumi. Tenaga perusak dari dalam bumi salah satunya adalah pelapukan. Apa itu pelapukan dan apa saja jenis-jenis pelapukan? Pelapukan adalah proses penghancuran dan perusakan dan pelepasan partikel-partikel batuan yang dipengaruhi oleh cuaca atau temperatur, air, dan organisme.
Beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan pelapukan adalah tingkat kekuatan atau kekompakan batuan, topografi atau kemiringan lereng, keadaan vegetasi atau organisme lain, dan cuaca atau iklim. Ada 3 jenis pelapukan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pelapukan fisis atau mekanis. Faktor-faktor gejala dalam yang menyebabkan terjadinya pelapukan fisis yaitu perubahan suhu, isolasi, pembengkuan air dalam celah batuan, warna mineral batuan, pelapukan es atau glasial, air yang bergerak, abrasi, gelombang laut yang memukul pantai dapat merusak batuan di pantai. Akar-akar pohon yang masuk ke dalam batuan tumbuh menjadi besar dan memecahkan batuan itu. 2. Pelapukan kimia. Pada pelapukan ini, batu-batuan tidak hanya mengalami penghancuran fisik, tetapi disertai perubahan struktur kimiawi batuan tersebut. Proses pelapukan dipengaruhi oleh air dan kondisi iklim. Pelapukan kimia di daerah kapur menghasilkan batuan-batuan yang baru atau gejala karsi seperti dolina atau rus, yaitu lubang-lubang yang terbentuk corong, ufala yaitu depresi di daerah karst yang lebih besar dari doline, gua kapur dan sungai di dalam tanah. Stalaktit yaitu bentukannya di langit-langit gua, dan stalagmit yaitu bentukan di lantai gua. 3. Pelapukan organis. Pada pelapukan ini, batu-batuan hancur oleh adanya aktivitas organisme, baik itu tumbuhan, hewan, maupun manusia. Misalnya, penghancuran batuan oleh akar cendawan dan lumut, melapukan batuan tempat letaknya atau bakteri dan organisme kecil di dalam tanah. Demikianlah materi yang dapat saya bawakan pada video kali ini tentang proses endogen dan juga proses eksogen. Nah, apabila ada salah kata dari saya pribadi sendiri, mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan.